Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya berkenan diri sebagai orang tua atau wali dari Maya Sheila Amalia. Nama saya Markuat, umur 53 tahun, alamat Desa Gunung Panjeneng, Kecamatan Sari, Kabupaten Jepara. Pertanyaannya, peristiwa reformasi 1998 yang terjadi di hampir semua wilayah Indonesia tentu sangat berdampak pada semua sisi kehidupan masyarakat, baik sosial, budaya, ekonomi, dan keamanan seperti demonstrasi, penjarahan, bahkan pembunuhan. Apa yang terjadi di daerah Kakak waktu itu? Ada kejadian apa? Saat peristiwa reformasi tahun 1998, saat itu mau terjadi demonstrasi mahasiswa kesadaran, tapi saat itu yang terjadi pertama kali di daerah Jakarta, daerah kota-kota kecil di Indonesia. Saat itu memang belum terjadi demonstrasi, hanya melihat perkembangan situasinya lewat televisi. Jadi, tapi lambat laun setelah kejadian seperti ini, misalnya akhirnya beberapa minggu atau beberapa bulan terjadilah juga ini kesadaran apa terjadi penjarahan, tapi saat kejadian tadi Kabupaten Bangsa yang dilakukan yang tidak terjadi apa yang terjadi di Jakarta saat ini. Apa yang Bapak lakukan saat itu? Yang dilakukan oleh Bapak saat itu ya sekedar memantau situasi, jangan sempat peristiwa itu sampai merambah ke daerah-daerah yang pinggiran-pinggiran. Nah, jadi setidak cara kita harus ikut menjaga situasi dan kondisi yang ada di daerah saat ini. Jangan sampai terjadi penjarahan daerah-daerah. Karena apa itu hanya biasanya kejadian itu kan hanya ditumpangi oleh orang-orang yang bertanggung jawab. Sedangkan orang-orang desa itu nggak ada yang seperti itu, biasa-biasa saja. Memang bapaknya setelah kejadian itu banyak beberapa sembako yang harganya memang ada lonjakan harga, terus ada kelangkaan karena dapat dari apa yang dilakukan oleh mahasiswa saat itu di Jakarta. Tapi walaupun saya hanya sebagian kecil pengaruhnya terhadap daerah-daerah saat itu. Krisis moneter yang terjadi akibat nilai mata uang rupiah menurun, utang luar negeri yang melambung dan menyebabkan daya beli masyarakat menurun merupakan salah satu sebab marahnya masyarakat terhadap pemerintah Orde Baru saat itu. Bagaimana kondisi ekonomi daerah Anda Bapak saat itu? Gaji yang Bapak peroleh dengan kebutuhan lebih besar mana saat itu? Ya, setelah kejadian reformasi istilahnya setelah di mahasiswa itu istilahnya reformasi setelah dianalisa ternyata reformasinya kebebasan. Dampak dari kejadian seperti itu memang sangat besar pengaruhnya, terutama pengaruhnya terhadap mata uang rupiah yang saat itu memang belum pernah terjadi. Artinya apa? Mata uang rupiah di saat yang melambung, karena nilai dolar juga melambung saat itu. Jadi terjadilah semua bahan-bahan pokok, emas, dan uang itu, sehingga dampak dari saat itu ekonomi
masyarakat juga artinya merasa terpengaruh dengan ekonomi saat itu karena apa semua bahan-bahan mahal semua. Ada juga yang itu melambung tinggi. Jadi menurut saya memang itulah dampak dari Genoa yang ada di selatan. Jadi pada saat itu terus disebut Genoa yang gagasan berarti apa? Tidak memberikan dampak dari apa yang terjadi setelah melaksanakan Genoa saat itu. Bagaimana keadaan ekonomi Jepara secara umum menurut Bapak saat itu? Seperti level dengan harga dolar jika dirupiahkan akan mendapat keuntungan berlipat. Saat itu kalau masalah ekonomi yang ada di Jepara semuanya lumpuh. Karena apa? Tidak dengan nilai rupiah yang terlalu tinggi juga tidak terpengaruh dengan karena apa? Ekspor bahan mebel saat itu juga macet total, nggak bisa karena apa? Bahan-bahan juga mahal, artinya ya lumpuh, nggak bisa nggak terpengaruh dengan itu. Pengaruhnya memang ekonominya sulit. Peristiwa reformasi 1998 dengan begitu banyaknya massa dari mahasiswa ataupun kalangan umum yang menuntut Presiden Soeharto untuk mundur dengan cara demonstrasi besar-besaran turun ke jalan mengakibatkan menggentarnya situasi negara. Bagaimana baiknya atau bagaimana harusnya TNI atau Polri mengatur begitu banyaknya massa yang begitu besar? Apakah langkah pengamanan hubungan dari TNI Polri saat itu bisa dapat menurut Bapak? Kalau saat itu namanya institusi TNI Polri kan masukkan dikendalikan oleh pemerintah. Jadi apa yang dilakukan saat itu ya sudah sesuai dengan aturan, sesuai dengan juklat yang dilaksanakan oleh TNI atau Polri karena namanya Polri itu kan memang garda terdepan untuk mengamankan negara kesatuan saat ini baik dan negara kuat maksudnya saya itu jadi saya rasa tepat TNI Polri saat itu mengamankan demonstrasinya mahasiswa menghalangi mahasiswa supaya jangan terjadi reformasi atau gerakan yang kegagasan. Tapi memang yang terjadi kegagasan juga saat itu karena terjadi penjaraan, perusahaan, instansi pemerintah sehingga banyak yang dirugikan khususnya pemerintah saat itu. Siapa yang bertanggung jawab terhadap kematian beberapa mahasiswa saat itu? Ya kalau yang namanya bukan demokrasi terus urutannya pemerintah yang sangat bertanggung jawab pemerintah saat itu. Karena apa? Unsur-unsur pemerintah itu kan ada pengamanan TNI, pengamanan Polri, tapi namanya masanya sudah terlalu banyak. Artinya apa? TNI Polri juga kewalahan mengamankan saat itu. Misalnya masa, terus masa juga tidak hanya dari mahasiswa saat itu banyak yang orang-orang yang berplan atau yang membuceng jadi artinya apa pengaruh tingginya mahasiswa saat itu brutal anggota kembali merusak dan menjara yang menjara mahasiswa punya saat itu kalau dilihat di media massa banyak masyarakat yang saat itu yang di sana untuk mendapatkan memenuhi kebutuhan sehari-hari karena ekonomi saat ini juga kacau. Jadi suasana mencekam, tidak bisa kerja, tidak bisa aktivitas saat itu. Kalau nggak mau masyarakat harus melaksanakan penjarahan. Penjara ya
Soeharto saat itu. Jadi beberapa presiden yang pernah memimpin Indonesia tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Dan dari pengalaman atau belajar yang Papa lalui, siapa presiden yang menurut Papa terbaik di antara yang terbaik? Apa alasan Papa? Kalau masalah presiden yang berjalan mulai dari dulu sampai reformasi, saya rasa kalau yang paling berhasil bikin Soeharto saat itu karena dia mungkin 32 tahun dengan memulai ekonomi yang tidak maju sehingga sampai maju. Saya kira yang paling dirasakan enak saat itu juga Soeharto karena apa-apa yang maju, peradaban yang maju, terus semua dan pokoknya bukan masyarakat juga terjamin, tidak ada keluar apa-apa, hanya orang-orang sedikit yang punya kepentingan untuk melaksanakan demokrasi saat itu. Pengennya Pak Harto lengser dengan harapan setelah Pak Harto lengser jadi presiden tambah perekonomiannya bagus, tapi ternyata apa? Hasilnya juga tidak seperti yang diharapkan oleh mahasiswa saat itu. Sehingga muncullah setelah reformasi ada kata-kata yang enak zamannya Pak Harto itulah juga dari semua reformasi yang kegagasan. Sehingga apa? Tahun ekonominya terpuruk saat itu Indonesia, sehingga mau nggak mau Indonesia setelah mengganti Pak Harto harus berusaha untuk memulihkan perekonomian saat itu. Karena rasa setelah reformasi masih banyak orang memilih bahwa Pak Harto itu yang terbaik. Itu yang bisa disampaikan sehingga bermanfaat, semoga rasanya juga dapat meraih cita-citanya sehingga tidak terpengaruh dengan semua hal-hal yang tidak baik untuk mendukung pemerintah yang saat ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.